Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 24 April 2023, dalam masa Paskah yang ketiga. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya ilahi, Engkau menunjukkan cahaya kebenaran-Mu kepada orang-orang yang sesat, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Semoga kami yang menamakan diri seorang Kristiani menjauhkan segala yang bertentangan dengan nama itu, serta berusaha hidup sebagai orang Katolik yang sejati. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ, dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus telah melakukan mujizat penggandaan roti
dan sekitar 5.000 orang laki-laki makan dengan kenyang. Bukan hanya makan kenyang, tapi juga banyak sisa-sisa potongan yang dikumpulkan. Apa yang dilakukannya melahirkan decak kagum dari banyak orang. Mereka pun berbondong-bondong mengikuti Yesus. Namun, Yesus mengkritik mereka. Sebab alasan dibalik keikutsertaan mereka dalam perjalanannya hanya sebatas pada roti yang telah digandakan. Tetapi mereka tidak sampai bertemu atau mengimani Yesus secara pribadi. Yesus mengingatkan mereka perihal yang paling penting ialah bahwa yang patut dicari adalah makanan yang menghidupkan hingga kekal. Dan itu artinya Yesus itu sendiri. Maka mujizat penggandaan roti yang diadakannya hanyalah sarana supaya orang semakin mengerti dan memahami bahwa Yesus adalah makanan roti kehidupan yang akan membawa keselamatan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Tetapi sayangnya, para saudara dan saudari yang terkasih, orang hanya berhenti pada peristiwa penggandaan roti saja. Tetapi peristiwa penggandaan roti itu tidak menghantar orang untuk masuk ke dalam kedalaman iman yang sungguh mendalam, yaitu menangkap seluruh pribadi Yesus sebagai roti hidup yang telah diturun dari surga. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka dengan perkataan ini Yesus memperlihatkan titik terlemah dalam hidup kita, yaitu ketergantungan kita pada hal duniawi. Tuhan Yesus menghendaki kita supaya kita bekerja untuk mendapatkan makanan yang bertahan hingga kekal. Makanan itu ialah tubuh dan darah Tuhan itu sendiri. Itulah makanan yang menyelamatkan. Karena itu kita pun diajak untuk selalu setia tinggal bersama Yesus dalam Ekaristi. Di dalam Ekaristi, Yesus selalu menyerahkan diri seutuhnya tanpa pamrih untuk memberi kita makanan yang bertahan lama, yakni keselamatan kekal. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi mengundang kita untuk bersatu dengannya, yang mewujudkan kesediaan kita berbagi dengan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka kita yang saat ini sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak dalam seluruh kehidupan kita agar kita sungguh-sungguh jangan hanya terpesona dengan peristiwa kebangkitan Tuhan, tetapi bagaimana dampak kebangkitan Tuhan itu mengubah daya hidup saya, mengubah daya iman saya, sehingga semakin bertumbuh dan berkembang bersama dengan Yesus. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Pusat dari segala iman kita adalah Yesus itu sendiri. Maka mari kita terus berjuang, semakin memupuk iman kita kepada Yesus, semakin iman kita semakin bertumbuh dan berkembang, dan pada akhirnya kita semakin menemukan Dia sebagai sumber roti kehidupan, roti abadi, roti kehidupan kekal yang siap untuk memberi kehidupan baru, kehidupan kekal kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.